dagingku, lenyap hatiku, lelah tak berdaya, ku sembahkan Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu bagi kami Tuhan Yesus, satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan pada siang hari ini. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi, lebih lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di hidup kami. Tidak ada yang lain. Sebab tidak ada Tuhan selain Engkau Yesus. Satu-satunya Allah yang menjadi manusia, yang mati bagi manusia dan bangkit dan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya ketika zaman ini akan berakhir. Itu sebabnya Tuhan kami dapat berkata dan bangga punya Yesus. Sebab Engkaulah Allah. Tidak ada yang kami ingini selain Engkau. Meskipun daging dan tubuh kami habis lenyap, tetapi Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Bapa yang baik, berbicara bagi kami pagi hari ini, baik yang onsite maupun yang online. Roh Kudus ambil alih setiap penyampaian kebenaran firman-Mu. Beri kami telinga dan hati seorang murid untuk dididik, dibina, dilatih. Agar supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang senang dengan kekristenan tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Kami rindu, kami mengerti. Buat kami mengerti. Taruhkan roh hikmat dan wahyu bagi masing-masing kami. Baik yang onsite maupun yang online. Dan kami percaya ketika berita firman-Mu diberitakan, ketika Tuhan puji-pujian tadi dinaikkan, setiap mujizat Tuhan dapat terjadi bagi kami. Yang sakit dapat disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang mengalami kelemahan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara bagi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Luar biasa hari ini dalam keterbatasan tetapi saya melihat semangat yang luar biasa. Goyangannya makin mantap. Karena kita goyang buat Tuhan kok, bukan buat siapa-siapa. Yang buat ditonton manusia aja kita nggak malu-malu, apalagi buat Tuhan. Amin. Iya. Tadi pujiannya bilang begini loh. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup bukan kita lagi, tetapi Kristus buat kita. Amin. So kalau hidup adalah Kristus, maka lakukanlah segala sesuatu untuk Kristus. Amin. Itu. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Pak Gembala Ranting sudah memberikan kesempatan bagi kita semua. Haleluya. Baik, pagi hari ini saya mau bicara tentang higher calling atau panggilan tertinggi. Apa panggilan tertinggi dalam hidup manusia? Ya kan, setiap manusia memiliki panggilan. Ketika kita dilahirkan tidak serta-merta kita dibrojolin sama orang tua terus lahir, enggak. Allah memiliki rencana. Allah punya rancangan bagi setiap manusia. Jadi tidak ada kata bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak berharga. Setiap kehidupan kita adalah hidup yang berharga. Tetapi terkadang kita tidak ingat atau mungkin kita lupa, bahkan tidak tahu panggilan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau bicara tentang the higher calling atau panggilan tertinggi yang Tuhan berikan bagi kita. Baik, mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Saya menyarankan agar supaya setiap jemaat di FF rajinlah bawa Alkitab. Amin. Harus, wajib hukumnya bawa Alkitab. Amin. Kalau saya handphone dibawa, Alkitab dibawa. Karena terkadang kalau kita baca Alkitab di handphone, maaf ya saudara, ketika bunyi tring atau lihat ada notifikasi di atas, tergoda nggak untuk baca? Ya, tergoda, fokus kita dialihkan. Tapi ketika Tuhan bicara tentang higher calling, tentang panggilan tertinggi, ingatkan kembali umatku akan panggilan. Karena hari-hari ini begitu banyak orang lupa akan panggilan yang utama yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Garis bawahi kata mengenal Dia dengan benar. Kalau ada kata-kata mengenal Dia dengan benar, berarti ada kemungkinan kita mengenal Dia tetapi tidak dengan cara yang benar. Oke? Sekali lagi saya mau katakan, garis bawahi kata mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini bukan orang kudus di Jawa Tengah ya. Ini orang-orang kudus yang ada di setiap orang percaya. Saya terkadang berpikir, luar biasa ya orang kudus. Hanya mereka lah yang diangkat Tuhan ketika Tuhan datang. Jadi sama-sama kita pindah ke kota kudus. Supaya kita disebut orang-orang kudus. Oke, ini hanya intermezzo Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat tersebut kata panggilan ditulis dari kata klesis. Dari asal kata kleo yang artinya dipanggil. Makanya gereja Tuhan disebut dengan eklesia. Dari dua suku kata itu ek dan klesia. Eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah. Nah, kitalah orang-orang yang dipanggil itu. Panggilan itu yang Tuhan berikan itu berlaku buat setiap orang. Mau orang Kristen, mau orang Muslim, mau orang Buddha, orang Hindu. Panggilan Tuhan itu berlaku buat kita semua. Dalam 1 Petrus 2
2 ayat 9 firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini eklesia. Eklesia, orang-orang yang dipanggil. Yang dulu kita nggak mengerti Tuhan, yang dulu kita taunya Tuhan itu memang disembah. Tapi tidak cukup sampai dengan kita tahu kita beribadah. Enggak. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita mengenal Tuhan dengan benar. Garis bawahi kata tadi ya, saya bilang mengenal dengan benar. Nah, ada berbagai jenis panggilan. Nah, hari ini saya bicara tentang ada 4 jenis panggilan. Sebenarnya ada 3, tapi saya bikin 4. Yang pertama, panggilan pertobatan atau panggilan keselamatan. Panggilan pertobatan atau keselamatan ini diberikan buat setiap orang. Karena Yesus Kristus datang bukan buat orang Kristen. Sekali lagi, Yesus datang bukan buat orang Kristen. Tetapi Yesus datang buat setiap orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa, yang merasa dirinya adalah ciptaan Allah, maka Yesus datang buat kita, buat saya dan saudara. Karena meskipun jadi orang Kristen, banyak juga orang Kristen yang sudah dipanggil tapi tidak meresponi panggilan itu. Nah, panggilan pertama, panggilan pertobatan. Di dalam Roma 3 ayat 23, firman Tuhan berkata bahwa setiap orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita merasa diri orang paling berdosa, panggilan itu berlaku buat kita. Panggilan keselamatan. Sebab apa? Tuhan pingin, rencana Tuhan, panggilan Tuhan bagi setiap orang adalah supaya setiap orang ini diselamatkan. Responi panggilan Tuhan. Ada banyak ayatnya, tapi saya tidak akan bicara banyak ayat. Tapi panggilan pertobatan atau keselamatan berlaku buat semua manusia melalui korban penebusan Yesus. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Tidak ada jalan lain menuju Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Bangga, seharusnya kita bangga jadi orang yang punya Yesus. Jangan bangga dengan menjadi orang Kristen. Banggalah ketika engkau disebut pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu adalah orang yang mengikuti teladan kehidupan, cara pola pikir Kristus. Itulah pengikut Kristus. Jangan bangga jadi orang Kristen. Banggalah ketika engkau disebut pengikut Kristus. Karena engkau telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kemudian panggilan yang kedua adalah panggilan profesi atau keahlian. Setiap kita dirancangkan Tuhan. Mungkin dulu kita gak berpikir bahwa saya bisa menjadi seorang gembala. Saya percaya bahwa Pak Gembala ranting kita hari ini, Pak Temi, itu dari dulu sudah ada panggilan. Kenapa dia harus menjadi pendeta? Kenapa? Pasti sudah ada. Itu kan pendeta adalah profesi. Pendeta adalah profesi. Dulu kita ngomong, tapi saya ingin melayani Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Tuhan bawa sampai kamu masuk ke dalam satu profesi. Diperlengkapi. Makanya ketika dia punya panggilan profesi untuk menjadi seorang pendeta, diperlengkapilah dengan keahlian dan kecakapan. Melalui apa? Pengetahuan, melalui studi, melalui sekolah. Supaya apa? Kalau tidak diperlengkapi akan berbahaya. Serampangan nembaknya. Perlu diperlengkapi, makanya Tuhan kasih profesi. Di dalam Keluaran 31 ayat 3 dan Keluaran 35 ayat 34 sampai 35, di mana Tuhan mempersiapkan orang-orang yang cakap, orang-orang yang pandai, orang-orang yang ahli. Ketika menjadi seorang pemusik, maka engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana bermain musik dengan benar. Ya kan? Amin. Ketika menjadi seorang juru masak, engkau harus benar-benar belajar. Supaya bagaimana cara mencampur adukan adonan atau cara mencampurkan rempah-rempah supaya rasanya enak. Itu perlu dipelajari. Tidak berdoa saja. Amin. Panggilan profesi. Jadi banggalah kalau kita punya profesi masing-masing. Itu adalah bagian dari panggilan Allah. Untuk menempatkan setiap anak-anaknya di setiap bidang-bidang hidup yang ada di dunia ini supaya kita berguna.
Seorang pemusik engkau dipakai Tuhan. Suatu saat bisa ngajarin orang musik, makanya Ekel pergi ke Denpasar jauh-jauh untuk belajar musik. Karena dia mau profesinya menjadi seorang guru musik, ahli musik. Nah Tuhan memilih orang-orang yang ahli, orang-orang yang cakap. Pada waktu mendirikan kemah pertemuan tidak sembarang pilih. Masa juru masak disuruh bangun, disuruh bikin batako. Kan gak tahu juru masak nanti dicampur tomat sama bawang, tambah cabai. Gak mungkin jadi batako. Jadinya dabu-dabu. Jadi Tuhan memberikan panggilan profesi bagi setiap kita. Ada maksud Tuhan. Nah panggilan yang ketiga adalah panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan di dalam Matius 25 ayat 14-30 bicara tentang talenta. Bicara tentang kemampuan yang Tuhan berikan buat setiap kita, memperlengkapi kita dalam setiap pelayanan. Jadi bersyukur, jangan kita pendam. Jangan kita pendam setiap talenta yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita bisa nyanyi, bisa goyang, bisa tiktokan dengan bagus, ayo pergunakan itu untuk Tuhan. Amin. Pergunakan untuk Tuhan. Jadi panggilan pelayanan. Kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 bilang apa? Tunaikan tugas pelayananmu. Kalau kita dikasih pelayanan, jangan karena jadwal, jangan karena itu. Melayani itu tidak hanya sekedar di dalam gereja, no. Melayani itu dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan mau. Kita sudah dipanggil untuk apa? Bertobat. Kita sudah dipanggil ada dalam satu profesi. Apakah seorang ahli hukum atau seorang lebih tinggi derajatnya dibanding seorang petani? Enggak ada. Sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kamu cuma belajar hukum, ngomong hukum, tanpa peduli dengan petani, kamu mau makan apa? Ya kan, kita mau makan apa? Makanya penting. Tidak ada satu profesi yang tidak benar. Tidak ada satu profesi yang lebih rendah dari profesi yang lain. Semua sama. Panggilan pelayanan. Ada banyak orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi ada panggilan keempat yang sering kita lupa. Dan buat saya ini adalah panggilan yang paling tinggi dari semua panggilan. Panggilan yang harus diperlengkapi. Yaitu panggilan penginjilan. Ya kan? Saya mau tanya, dalam sehari berapa kali kita ngomong tentang Tuhan? Buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat teman, buat tetangga, buat pembantu. Dalam satu hari berapa kali kita ngomongin tentang Yesus? Ada gak kita ngomongin? Jangan-jangan gak ada kita omongin. Iya kan? Menginjil itu tidak perlu harus kamu pergi ke suatu tempat dan bicara tentang Yesus. No, mulai dari rumah tangga kita. Bicara tentang Yesus. Buat anak kita. Buat orang tua kita. Bicara tentang Yesus. Minimal satu hari kamu punya waktu untuk cerita tentang Tuhan. Dan inilah panggilan yang dilupakan oleh setiap kita. Panggilan penginjilan. Matius, sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga, di dalam Matius 28 Tuhan berjanji, Tuhan bicara tentang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarkanlah. Percayalah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu perintah penginjilan. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu panggilan kita. Panggilan yang utama yang Tuhan berikan kepada kita adalah panggilan penginjilan. Bagaimana supaya kita bisa menginjili orang? Lewat tutur kata kita, lewat tingkah laku kita. Terkadang kita puas ketika kita sudah memain musik, ketika kita sudah melayani Tuhan. Ya sudah itulah tugas saya. Penginjilan dilupakan. Penginjilan itu tidak harus jauh-jauh ke orang-orang terdekat kita aja. Kita ngomong tentang Tuhan. Oke lah kalau kita nggak ngomong tentang namanya Yesus, kita ngomong perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita alami. Itu namanya kesaksian hidup. Itu yang perlu kita ceritakan. Dan hari-hari ini itu dilupakan. Panggilan yang terlupakan. Panggilan yang tertinggi adalah panggilan penginjilan. Engkau perlu menceritakan. Makanya tadi di dalam
1 Petrus 2 ayat 9 apa? Coba kita kembali lagi baca. Tetapilah kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini panggilan kita. Tuhan sudah berikan panggilan itu, Tuhan kita sudah responi untuk menjadi imamnya Tuhan, untuk menjadi orang kudusnya Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi tidak berhenti di situ, masih koma. Apa katanya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu panggilan yang sesungguhnya. Beritakan, ceritakan, ucapkan, omongin. Nggak cuma ngomongin harga cabai, nggak cuma ngomongin harga minyak goreng, nggak cuma ngomongin politik, nggak cuma ngomongin kerjaan. Ceritakan tentang Tuhan. Itu yang sering dilupakan oleh gereja Tuhan. Kalau kita sering lupakan itu, bertobat. Di profesi kita, dimanapun kita Tuhan tempatkan, ceritakan tentang Tuhan. Terkadang kita ragu, terkadang kita takut. Ya kan? Aduh, nanti kalau saya ngomong nanti gimana? Siapa sih yang memegang hidup kita? Siapa yang memegang nyawa kita? Tuhan bilang sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Kita terkadang terlalu terkontaminasi dengan pikiran-pikiran sosial masyarakat sampai kita lupa akan panggilan kita. Aduh, nanti saya cerita begini, nanti takutnya orangnya begini. Padahal belum terjadi. Nah, saya mau ingatkan lagi, Tuhan ingatkan kita hari ini untuk kembali kepada panggilan penginjilan. Panggilan pertobatan atau keselamatan berlaku buat semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang suku dan budaya, laki-laki atau perempuan. Panggilan profesi yang dijalani diawali dari sebuah panggilan khusus yang berujung pada sebuah profesi atau karir yang bersifat personal. Artinya setiap orang masing-masing punya profesi sendiri-sendiri. Tetapi terkadang kita lupa ketika kita sudah ada di dalam profesi, kita hanya mengejar karir, lupa misi yang Tuhan berikan buat kita. Untuk engkau menjadi garam dan terang dimanapun engkau aku tempatkan di marketplace yang ada. Itu. Lupa akan tugas utama kita. Itu yang harus kita ingat. Panggilan pelayanan berlaku bagi semua orang percaya yang diselamatkan dan dalam segala profesi. Karena sifatnya kekal. Itu pelayanan. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Persoalannya adalah ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ada di bidang profesi, ketika kita sudah diselamatkan, kita lupa panggilan penginjilan yang utama. Iya kan? Hari-hari kita yang kita lewatin, kita bisa lewatin aja seharian. Tapi tidak pernah kita nyentil sedikit tentang Tuhan. Tidak pernah sedikit kita bicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena buat kita ya Tuhan itu hanya dibicarakan di mimbar pada hari Minggu. Di kumpulan-kumpulan ibadah itu aja, cukup di situ. Kalau sudah di luar di masyarakat sudah tidak perlu diceritakan. No, kita dipanggil dengan panggilan tertinggi, yaitu panggilan penginjilan. Panggilan penginjilan merupakan panggilan tertinggi dan merupakan tugas dan tanggung jawab orang percaya. Siapa orang percaya? Kita semua orang percaya. Jadi tugas kita bukan tugas orang lain. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang percaya kepada Yesus, maka lakukanlah tugas panggilan penginjilan itu. Saya bersyukur kemarin Pak Gembala kita, Pak Gembala Pariko, salah satu pilar di dalam GBI Glow adalah penginjilan. Itu penting. Itu misi yang Tuhan ingatkan, misi. Orang kalau sebelum pergi dan dia mau pergi lama, maka terkadang dia memberikan kata-kata nasihat atau petunjuk-petunjuk yang paling penting di akhir-akhir. Ya kan? Sebelum kita pergi jauh misalnya. Atau gini aja, contoh orang yang mau meninggal. Terkadang dia ada pesan-pesan terakhir yang dia sampaikan. Berarti itu adalah pesan yang penting. Sebelum Yesus naik ke surga, untuk pergi menyediakan tempat bagi kita. Pesan penting yang dia sampaikan adalah apa? Pergi kan?
jadikan semua bangsa murid. Tidak cukup menjadi pengikut, tapi jadilah seorang murid. Seorang murid berarti dia mau apa? Mau belajar, mau diajar, mau menyampaikan apa yang dia tahu. Itu seorang murid. Beda dengan pengikut. Pengikut hanya ngikut-ngikut aja. Kata ini begini, ikut. Penting bagi kita untuk menjadi seorang murid. Penting bagi kita untuk belajar. Penting bagi kita untuk mengasah keahlian, kecakapan kita. Khususnya tentang Tuhan, bicara tentang Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika ada pemberitaan-pemberitaan, Injil-Injil palsu, kita bisa menakarnya, kita bisa menyeleksinya. Tidak semua dimakan mentah-mentah, tidak semua ditelan mentah-mentah. Seperti orang menelan kapsul. Orang kalau menelan kapsul gak dirasakan, gak ada rasanya kan. Beda dengan orang yang menelan pil, dikunyah dulu, baru ditelan, beda rasanya. Makanya saya bilang tadi seperti orang menelan kapsul. Karena kapsul kalau dimakan ditelan nggak ada rasanya memang, cuma rasa air aja. Tapi kalau pil, apalagi dikunyah, pahit, ada minyak, yang terasa. Itu. Jadi supaya kita benar-benar punya benteng, punya perisai untuk menangkal setiap ajaran-ajaran. Sekarang ini kan dunia sudah begitu luas, sudah begitu bergerak di bidang media sosial yang luar biasa dan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bertebaran. Banyak pengajaran yang bertebaran. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak mencoba menggali kebenaran itu, kita akan masuk. Oh itu benar, itu benar. Ini dia kan bicara tentang Tuhan kok, bicara tentang Tuhan. Tapi sedikit demi sedikit kita nggak tahu itu sudah mulai melenceng. Ada kompromi. Itu yang bahaya. Makanya Tuhan ingatkan itu. Jadi seorang murid harus mengembangkan dirinya. Kita sebagai orang sebagai murid Tuhan harus mengembangkan diri kita. Dan ketika kita menjadi seorang murid, maka kita pasti akan meresponi panggilan penginjilan itu. Bagaimana saya mau ceritakan tentang Tuhan? Saya aja gak ngerti tentang Tuhan, ya kan? Seperti Filipus, waktu dia ketemu dengan Sida-Sida. Filipus tanya, mengertikah Tuhan akan apa yang Tuhan baca? Dia bilang, bagaimana saya mau mengerti? Dia baca kitab Yesaya pada waktu itu. Tetapi dia gak ngerti. Dia bilang, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang membuat aku mengerti? Nah, muridlah yang punya tugas membuat orang-orang mengerti. Orang bicara tentang Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana mereka tahu Yesus itu Tuhan kalau nggak ada orang yang menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan? Perdebatan itu luar biasa di dalam medsos. Mau di YouTube, mau di TikTok. Banyak. Ingat, penginjilan bukan dilahirkan untuk perdebatan. Penginjilan bukan diciptakan untuk perdebatan. Tuhan Yesus tidak pernah berdebat. Tuhan Yesus hanya menyampaikan. Beda debat dengan mengingatkan atau menyampaikan. Beda. Kalau debat itu udah mulai ngotot-ngototan kan. Mempertahankan kebenaran masing-masing. Jadi tidak akan pernah ketemu titik tengah. Karena masing-masing berdebat. Mempertahankan kebenaran masing-masing. Tapi kalau menyampaikan Tuhan Yesus dalam pelayanan dia hanya menyampaikan. Dia tidak peduli orang mau terima atau enggak. Dia hanya sampaikan. Diresponi, puji Tuhan. Nggak diresponi ya sudah. Bagian kita adalah menyampaikan. Itulah penginjilan. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Apakah itu wajib? Seharusnya wajib. Tetapi Tuhan menghargai free will manusia. Kehendak bebas manusia untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dengar baik, kita sebagai orang percaya, kita harus melakukan panggilan itu. Dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18, mengenal Allah dengan benar, kata firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, di Rasul Paulus ini berdoa buat jemaat di Efesus supaya diberikan roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Allah dengan benar, sehingga dengan mata hati yang terang jemaat di Efesus mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan itu. Membuat mata hati, minta sama Tuhan, Tuhan buat aku mengerti. Saya dulu gak ngerti firman. Baca ya baca aja tapi gak ngerti. Tapi berdoa sama Tuhan, Tuhan buat aku ngerti. Buat aku pahami.
kalau perlu wahyukan sesuatu buat hidupku. Supaya aku ngerti. Karena kalau beda kita mendalami sesuatu diri sendiri dengan ketika kita cuma dengar. Beda. Kita akan dapat sesuatu yang lebih ketika kita coba menggali kebenaran firman Tuhan itu. Dan sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi yang betul-betul mempermudah. Bahasa Ibrani bisa di-download di aplikasi. Alkitab interlinear ya. Itu bisa banyak hal yang bisa kita pelajari. Cuman mau nggak itu loh, kembali lagi, mau nggak kita belajar supaya kita ngerti panggilan kita yang sesungguhnya. Penting untuk kita mengerti, memahami apa tujuan Allah dalam hidup kita. Mengenal Allah dengan benar bertujuan agar kita bisa memahami panggilan Allah. Kata mengenal di dalam Efesus tadi ditulis dari bahasa Yunani epignosis. Epignosis ini dari kata epiginosko, gabungan dari kata epi dan ginosko. Ya. Jadi pengetahuan, mengenal itu berarti pengetahuan, kita memiliki pengetahuan yang benar. Nah, pengetahuan itu didapat dari apa? Belajar. Amin. Perlu belajar firman Tuhan itu, dipelajari firman Tuhan itu. Pengetahuan itu didapat dari belajar. Dan tidak hanya dipelajari, dipraktekkan supaya apa? Kita tahu hasilnya apa. Itu yang namanya mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jadi pengetahuan yang benar tentang Tuhan itu kita diperlengkapi, kita belajar dan kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Bagaimana rasanya ditolak ketika menginjil? Bagaimana kita, oh Tuhan dulu kayak begini ya. Kalau kita nggak pernah ngerasain itu, firman Tuhan bilang begini, sebagaimana seorang guru demikian juga muridnya. Ya kan? Bagaimana seorang guru demikian juga muridnya. Kita nggak akan, kita baca Tuhan begini, bagaimana rasanya para murid ketika ditolak, ketika mereka ceritakan. Kita nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa kalau kita tidak pernah terjun, kita tidak pernah ngalamin, nggak akan pernah tahu. Hidup kita biasa-biasa saja. Tapi bagaimana rasanya ketika engkau ditolak? Bagaimana rasanya ketika kebenaranmu disepelekan? Bagaimana ketika engkau ceritakan hidup menyaksikan kehidupan yang benar di dalam Tuhan dan orang hanya buang muka? Bagaimana ketika orang yang dekat dengan diri kita dan ketika kita mulai hidup di dalam jalan Tuhan kita dikatakan, ih luar biasa. Ini pasti dialami orang-orang yang baru bertobat. Bagaimana kita berteman dengan orang-orang yang dulunya sama-sama kita tidak tahu Tuhan. Dan ketika kita tahu dan mengenal Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan orang bilang apa? No, pendeta datang. No, orang suci datang. Hati-hati loh. Tapi itu harus kita alami. Bagian dari seorang murid ya seperti itu. Karena Tuhan pun mengalami hal yang sama. Ngerasain gak hal-hal seperti itu? Kalau kita belum pernah ngerasain, berarti kita belum ngalamin Tuhan. Kalau kita belum ngerasain apa kata firman Tuhan, menderita karena Kristus, maka bertanyalah kedudukan dan posisi keagamaan kita selama ini bagaimana. Alami Tuhan lewat apa? Perbuatan-perbuatan hari-hari hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pengetahuan itu, tadi kan kata epiginosko, pengetahuan yang tepat dan benar, itu epiginosko. Mengenal Tuhan dengan pengetahuan yang tepat dan benar. Tidak hanya benar tetapi tepat. Ya, tepat berarti kena pada sasarannya. Banyak yang menawarkan kebenaran, tetapi apakah itu tepat? Ya kan? Kalau epiginosko bicara tentang pengetahuan tentang Tuhan yang tepat dan benar. Itu. Jadi perlu belajar, menambah pengetahuan. Tidak cukup kita datang ke gereja setiap hari Minggu, melayani Tuhan. Itu udah no, berhenti. Ayo, Tuhan udah mau datang. Perbanyak hiasan di dalam mahkota kita lewat jiwa-jiwa yang kita layani. Perbanyak cerita kita tentang Tuhan, alami Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau kita tidak pernah mengalami, ya kan? Saksi adalah orang yang melihat, orang yang merasakan, orang yang mengalami secara langsung sebuah peristiwa. Itu saksi.
Kalau tidak pernah mengalami dan coba menyaksikan, itu namanya saksi dusta. Dan hati-hati, banyak saksi dusta. Makanya saya bilang tadi, perlu pengetahuan kita itu perlu belajar. Perlu ditambah dengan belajar dan mempraktikkan dalam kehidupan kita. Jadi pengetahuan firman Tuhan plus mengalami Tuhan sama dengan mengenal Tuhan. Ya. Sekali lagi, pengetahuan firman plus mengalami Tuhan sama dengan mengenal Tuhan. Tidak cukup dari pengetahuan. Kalau kita cuma cukup dengan pengetahuan, kita menjadi orang Farisi. Ya, Pak Gem, kita hanya menjadi orang Farisi. Harus dialami. Jadi pengetahuan firman Tuhan plus pengalaman. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Tapi iman tanpa perbuatan gak ada gunanya, mati. Iman itu timbul dari ketika kita mendengar firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mulai lakukan firman Tuhan itu. Mulai alami. Maka itu yang disebut dengan iman. Panggilan tertinggi dalam hidup orang percaya sifatnya wajib kita lakukan. Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Yang perlu kita ketahui bahwa, pertama, sadari bahwa Yesus sebagai imam besar telah melakukan pemilihan atas kita. Orang yang dipanggil belum tentu dipilih. Amin. Jadilah orang-orang yang tidak sekedar dipanggil tapi dipilih. Karena banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Hanya murid-murid yang tekun yang akan dipilih oleh Tuhan. Dari semua tanaman, ada begitu banyak tanaman, tetapi orang akan mencari tanaman yang unggul. Itu yang akan dipilih Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, pertama, sadari bahwa Yesus sebagai imam besar telah memilih kita. Yang kedua, sadari bahwa darah Yesus telah menjadikan kita imamat yang rajani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ingat, ini firman Tuhan buat kita. Kamulah bangsa yang terpilih. So bangga terhadap diri kita. Karena kita adalah orang yang terpilih, bukan hanya terpanggil. Terpilih. Kemudian imamat yang rajani. Orang yang melayani Tuhan. Orang yang dikhususkan Tuhan. Orang yang dikuduskan Tuhan untuk melayani raja di atas segala raja. Dan lewat darahnya dia telah melakukan penebusan atas kita. Dia telah menguduskan kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Hal kedua, panggilan tertinggi dalam hidup orang percaya sifatnya wajib kita lakukan. Yang kedua adalah responi panggilan Allah dengan menginjil. Saya minta tolong satu orang baca di dalam Yesaya 61, atau kita baca sama-sama. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Bisa dibaca? Silakan. Bisa ada yang baca? Ya, sama-sama, ayo. 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk karuniakan segala pada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Itu kita. Siapa kita? Tanaman Tuhan, pohon terbantinnya Tuhan. Ketika bertemu dengan masalah di luar sana, jangan menjadi orang yang gampang tersulut emosi dan membuat kita keceplosan ngomong kebun binatang buat orang lain.
jaga ucapan kita. Karena apa tadi firman Tuhan? Merawat mereka, hati-hati mereka yang remuk. Itu perlu kita peduli dengan orang-orang seperti ini. Tidak hanya diam di dalam bangku gereja, nyaman dengan pelayanan setiap hari. Lupa dengan orang-orang yang butuh pertolongan. Bagaimana kasih Kristus dapat tersampaikan ke orang-orang ini kalau kita menutup mata dan telinga kita untuk mereka? Kita tidak akan pernah menceritakan Kristus. Dan ketika kita berhadapan dengan pengadilan Kristus, maka Tuhan tanya, apa yang sudah lo lakuin buat gua? Itu yang perlu kita lakukan. Melepaskan mereka yang terpenjara. Terpenjara karena dosa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi responi panggilan Allah dengan menginjil. Itu kan tugas penginjil yang kayak tadi. Orang mau cerita tentang masalahnya. Orang yang mau bunuh diri bisa kesaksiannya Yosia. Karena mendengar lagu, akhirnya dia batal untuk bunuh diri. Karena hanya mendengar lagu pujian buat Tuhan. Bagaimana berharganya kita di hadapan Tuhan. Itu penting. Penting banget. Karena dunia sekarang kan banyak segala macam masuk, segala macam kita konsumsi. Dan orang stres. Nah, kitalah yang harus menjadi garam dan terang Kristus buat mereka. Itu tugas penginjilan. Makanya itu panggilan yang paling tinggi. Jadi respon panggilan Allah dengan menginjil. Dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Tadi kan di dalam imamat. Ceritakan perbuatan-perbuatan Dia. Ceritakan. Saya pernah dalam perjalanan. Ini enaknya kalau 2 orang berjalan. Karena saya ngerti. Kenapa Tuhan ngutus 2 orang. Dalam perjalanan saya dari Sumber Arta sampai ke Selipi, itu kan naik mobil 19 lewat UKI kan, berhenti di UKI itu lumayan panjang perjalanan, apalagi dulu Kalimalang baru 1 jalur macet. Saya ngobrol dengan teman tentang Tuhan. Tapi di dalam angkot itu kan banyak orang. Saya ngobrol. Saya ajak dia untuk ngobrol tentang bagaimana cintanya Tuhan buat kita. Dan banyak orang yang lagi gerusa-gerusu, banyak yang gelisah. Ya saya kan ngobrol. Tidak ada larangan dalam undang-undang untuk kita ngobrol bareng dengan orang lain. Nggak ada. Itu hikmat yang Tuhan kasih. Ngobrolin tentang Tuhan. Setidaknya mereka dengar. Bagian Tuhan adalah Tuhan pilih dia atau enggak, Tuhan panggil dia atau enggak. Bagian kita hanya ceritakan aja kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu terjadi dan saya lihat bagaimana orang gelisah. Di Manado, perjalanan dari Manado menuju Langoan. Ada bapak-bapak yang sedang merokok di samping saya. Teman-teman saya anak-anak sekolah Alkitab. Mereka ngobrolin yang lain ya biasalah. Kalau kita udah ketemu teman ngobrolin aja. Tapi saya coba pancing dia untuk ngomongin Tuhan. Ngomongin kebaikan-kebaikan Tuhan. Senjatanya saya arahkan ke dia tapi pelurunya kemana-mana. Ngobrolin tentang Tuhan. Nih bapak ini kan perjalanan dari Manado ke Langoan lumayan lama. Yang pernah ke Langoan coba angkat tangan. Kalau belum ayo kita ke Langoan. Nah Pak Paulus pernah ya? Oh Lamongan. Itu masih saudaranya Pak. Itu saudaranya Langoan. Saudaranya Langoan. Di Jawa jadi Lamongan. Jadi dalam perjalanan itu kita ngobrol. Dia ngomongin yang lain. Saya ngomongin tentang keselamatan. Dia ngomongin tentang yang lain. Yang bukan keselamatan. Saya sambil ngobrol saya berdoa. Tuhan tolong. Arahkan dia masuk ke dalam cerita saya. Saya doa Tuhan arahkan dia supaya dia masuk ke dalam cerita saya. Dan lama-lama dia mulai terpancing dan masuk ke dalam penebusan tentang keselamatan yang Tuhan lakukan. Dan saya mulai lihat reaksi. Kan ada reaksi, di mana ada aksi pasti ada reaksi. Saya melihat reaksi Bapak di sebelah saya. Yang tadinya dia nggak mau dengar. Dia sambil ngerokok, sambil dekat jendela. Dia ngebelakangin saya padahal duduk bareng saya.
Terus lama-lama rokoknya mulai dimatiin. Hajar terus tentang keselamatan kebaikan Tuhan. Saya nggak peduli, Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Mulai pelan-pelan dia matiin rokok, dia buang rokoknya, dia mulai duduk searah. Mulai terus masuk tomohon, udah mau dekat-dekat langwan. Saya mulai air matanya udah banyak ngalir, udah nangis banget. Terus kita tetap cerita, saya percaya bahwa dia pasti akan terima Tuhan. Dia pasti akan mengalami sesuatu. Sampai kita turun dia gak berhenti menangis. Itu Injil tersampaikan. Tidak perlu kita harus pakai metode seperti apa. Ceritakan saja kebaikan Tuhan. Ceritakan, karena itulah tugas dan panggilan kita. Sebagai umat-umat yang dikuduskan. Sebagai umat-umat yang merupakan imamat yang rajani. Ceritakan. Kemudian respon panggilan Anda dengan menginjil, kuasai diri dalam segala hal yang saya bilang tadi. Jangan terpancing dengan emosi. Kuasai diri dalam segala hal termasuk mau menderita bagi Kristus. Terkadang kita menolak untuk menderita kan. Kita maunya berkatnya aja lah. Jangan sampai menderita deh. Berkatnya aja. Kalau bicara jangan deh, jangan. No. Kepada kamu dipercayakan bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Itu kata firman Tuhan. Jadi perlu menderitakan. Bukan berarti penderitaan dicari-cari ya. Jangan dicari-cari penderitaan. Tapi biarlah kita menderita oleh karena Kristus. Kemudian peliharalah iman. Itu respon atas panggilan menginjil. Yang ketiga, panggilan tertinggi dalam hidup orang percaya sifatnya wajib kita lakukan adalah teguh berpegang pada pengharapan dalam panggilan Tuhan. Pengharapan apa? Pertama, pengharapan akan kebangkitan semua orang mati. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Karena kita diberikan pengharapan bahwa kita tidak mati, kita akan dibangkitkan kembali. Kemudian pengharapan akan kemuliaan Allah. Akan tiba waktunya di mana anak-anak Tuhan dipermuliakan oleh Tuhan. Setiap penderitaan kita, setiap air mata kita diganti. Tadi kan pujian bilang apa? Saat kau menangis, Tuhan tahu. Orang menangis karena menderita, ya kan? Karena ada satu kesedihan dalam dirinya. Tuhan tahu. Menjadi satu dengan Kristus. Pengharapan apa? Pengharapan yang ketiga ada menjadi satu dengan Kristus. Sebagaimana Kristus menderita, kita pun wajib menderita untuk Dia. Yang keempat, teguh berpegang pada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan tersingkapnya rahasia kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Kita perlu tahu bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan rahasia Allah itu. Yesus Kristus itu sendiri adalah rahasia Allah. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Makanya mereka tidak mau mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Puji Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita sudah tahu rahasianya kan. Pengharapan yang kelima adalah pengharapan kedatangan Yesus dan keselamatan dari murka yang akan datang. Bagi orang percaya, ada pengharapan akan keselamatan dan kebebasan dari setiap murka yang akan datang pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Pengharapan yang keenam, kita dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Pada waktu Yesus naik ke surga, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ada tempat kita, itu pengharapan kita. Dan hidup yang kekal, yang terakhir adalah hidup yang kekal. So, jalani kehidupan hari-hari ini, kita nginjil. Setidaknya yuk kita cerita tentang Tuhan. Kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Apapun respon orang. Kalau kita baik sama orang, karena kita memang orang baik, maka sebenarnya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita baik sama orang dan orang berbuat jahat terhadap kita, maka itu kasih karunia kepada Allah. Asal kita jangan terpancing, jangan mudah emosi. Banyak orang Kristen ketika di jalan terpancing emosinya dan mulai keluar kebun binatang, ya kan? Banyak. Jaga apa yang keluar dari mulut kita. Omongan itu adalah doa dan benar-benar harus dipegang. Sebagai anak Tuhan, omongan kita harus dipegang, harus dijaga.
Karena omongan itu, firman Tuhan bilang apa? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu. Jaga omongan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkuasa ketika mengucapkan sesuatu, jaga omongan. Kuduskan bibir mulut kita. Supaya ketika kita berkata ini, maka itu akan terjadi buat orang lain. Setiap kata-kata itu benar-benar dijaga. Karena kata-kata itu adalah doa dan bisa terjadi. Makanya hati-hati dengan bibir mulut kita. Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi panggilan pertama, panggilan pertobatan atau keselamatan. Panggilan kedua, panggilan profesi. Panggilan ketiga, panggilan pelayanan. Dan yang paling tinggi adalah panggilan penginjilan. Semua itu yang pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak ada penginjilan akan menjadi sia-sia. Karena kita dipanggil untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin firman Tuhan.